Shalom semuanya. Menurut saudara, hal apa yang paling benar-benar berarti di dunia ini yang sebetulnya tanpa kita sadari, tanpa hal ini manusia sama sekali tidak bisa hidup. Tidak bisa menikmati kehidupannya, bahkan sengsara, menderita, dan akan mendatangkan berbagai macam penyakit dan masalah. Hal apa? Ya, dari sekian banyak hal yang manusia perlukan, percaya nggak kalau saya katakan yang paling orang butuhkan itu adalah damai sejahtera. Ya, saya ambil ilustrasi begini. Saya traktir Anda untuk tinggal di sebuah hotel yang paling mahal yang Anda pilih. Ya, seandainya loh ya, hal yang paling kita butuhkan adalah hanya sekedar yang materi. Oke, ibaratnya begini. Silakan pilih hotel yang paling hebat. Tinggal di sana selama 7 hari. Anda kira-kira menikmati atau tidak? Sekiranya saya bilang, tetapi dalam kamar hotelnya saya masukkan 5 ekor ular berbisa. Kira-kira bisa, saudara? Anda nggak akan bisa menikmati. Saudara mungkin nggak akan bisa tidur. Begadang sepanjang malam sambil terus mencari-mencari. Atau bahkan Anda akan membatalkan perjanjian dengan saya. Kenapa? Karena dalam hatimu pada saat itu tidak pernah akan ada ketenangan. Betul ya? Jadi sebetulnya bukan hal di luar, tetapi hal yang di dalam diri kita. Inilah yang paling menentukan. Dan di antara semuanya, yang paling banyak mengatur ke manusia untuk berbahagia adalah ketenangan hati kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Saya akan bacakan, saudara, ayat yang ke-27. Oke. Baca bersama-sama dengan saya seandainya ada Alkitab Anda. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, kata Tuhan. Keren ya. Damai sejahteraku, kata Tuhan. Damai yang sama yang Yesus miliki, saudara, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Setuju? Ya. Apa yang dunia berikan kepada kita, apapun juga bentuknya dan harganya, tidak pernah bisa akan menggantikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan Tuhan ternyata sebelum ia meninggalkan dunia ini, tidak mewariskan hal-hal materi kepada kita. Karena dia tahu hal materi itu tidak mungkin akan menyentuh hati kita yang paling dalam. Tidak mungkin membawa kedamaian, ketentraman yang sejati. Pak, apa sih definisi sesungguhnya damai sejahtera? Oh, sederhana. Damai sejahtera itu kan bahasa rohaninya ya, bahasa Alkitabnya ya. Tapi kalau Anda cek di bahasa aslinya, di bahasa asli baik di Yunani maupun di bahasa asli Ibrani, sederhana, saudara. Yang dimaksudkan damai sejahtera itu nggak ruwet. Anda tahu, sederhana. Ketenangan. Quietness. Kesunyian dalam tenang. Ya. Ketentraman batin tuh, damai sejahtera tuh. Peristirahatan juga bisa. Ya, hati yang beristirahat, jiwa yang tidak diuber-uber akan segala sesuatu, akan hal-hal yang mengkhawatirkan. Itulah damai sejahtera. Itulah ketenangan. Percaya nggak? Ketenangan itu yang manusia zaman sekarang butuhkan di tengah hiruk pikuknya dunia yang akan bertambah hiruk pikuk ke depan. Karena itu Yesus mengerti sebelum ia pergi meninggalkan murid-muridnya, termasuk juga setiap kita, warisan Tuhan yang paling berharga bukan hartanya, bukan mujizatnya, saudara, bukan hikmatnya. Warisannya yang paling berharga adalah apa? Damai sejahteranya, ketenangannya. Dan saya punya kabar baik buat Anda. Anda ternyata bisa mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan, mengalami keteduhan hati dalam level yang sama seperti yang Yesus alami. Saudara percaya nggak Yesus kita adalah Yesus yang penuh dengan kedamaian dalam hati dan jiwanya? Betul nggak? Ya, Yesus nggak pernah buru-buru, saudara. Yesus nggak pernah dikejar-kejar, setuju? Yesus nggak pernah kebingungan. Ia tahu pasti apa yang hendak ia buat. Ia tahu dia mau kemana. Ia tahu apa yang akan dia alami. Kenapa? Karena persekutuannya dengan Bapa di surga sempurna. Nah, ternyata damai sejahtera seperti itu adalah bagian kita. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu.
Tuh, dari sekian banyak yang bisa dia tinggalkan. Dia tinggalkan damai sejahtera. Dia wariskan damai sejahtera. Damai sejahtera yang bagaimana? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Hari ini dunia kalau menawarkan ketenangan dan kebahagiaan memberikan apa, saudara? Kepastian, jaminan, uang yang berlebih yang bisa Anda pakai sampai entah berapa turunan, kebahagiaan daging, sesuatu yang indah-indah. Tapi Alkitab berkata, apa yang aku berikan tuh beda. Nggak seperti yang dunia berikan. Dari awalnya, Yesus pun mengerti bahwa dunia sepertinya bisa memberikan damai sejahtera yang palsu, jaminan yang palsu, yang padahal bukan seperti itu sebetulnya. Ya, jadi hari ini mau nggak kita berkonsentrasi di sini, saudara? Ya, jangan lagi jadikan dunia sebagai tempat sandaran dan ukuran ketenangan kita. Banyak orang seringkali bilang apa? Kalau saldo bank bertambah, darah tinggi, turun tekanannya. Tapi sebaliknya, kalau saldo bank berkurang, tekanan darah tinggi bertambah dan naik. Ya, saya tidak ingin anak-anak Tuhan begitu mudah diguncangkan oleh apa yang terjadi di dunia. Serius, saya prihatin dengan kekuatan anak-anak Tuhan sekarang kok sepertinya lemah banget ya. Apa-apa guncang, sedikit peristiwa terjadi, rumah tangga guncang, sedikit terjadi tawar cinta dengan istri, saudara. Ngelihat yang lebih indah dikit, hati udah mulai berpaling ya. Bokek dikit, suami udah mulai diinjek. Betul ya? Mengerikan. Mengerikan. Kita harus kembali ke ajaran dan perkataan Yesus yang murni. Sehingga hidup ini betul-betul bisa kuat. Bisa dialami, bisa ngalami apa yang Tuhan mau. Dan hidup ini betul-betul bisa menghidupi apa yang Tuhan mau. Dan dia betul-betul hidup dalam kita. Lewat apa? Lewat kebenaran. Dan percayalah, yang dia mau berikan gak seperti yang dunia berikan. Hari ini dia menawarkan damai sejahteranya. Damai sejahteranya sendiri. Caranya bagaimana Pak? Supaya saya bisa mengalami ketenangan batin. Mengalami damai yang Tuhan berikan. Mari kita belajar lebih lanjut ya. Singkat saja. Mari lihat di Yesaya pasal 26. Saya akan bacakan buat Anda. Ini menarik sekali. Yesaya 26 ayatnya yang ke-12. Ya. Perhatikan ini ya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Tuh, betul ya? Setuju? Ya bagaimana Pak? Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera. Iya, yang bagaimana? Seperti apa? Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Lihat ini. Sebab, kenapa damai sejahtera disediakan? Yesaya 26 ayat 12. Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kenapa? Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Hebat gak? Bagaimana sih caranya damai sejahtera disediakan? Ya, sebab karena segala sesuatu yang kami buat, Engkaulah yang mengerjakan bagi kami. Nah, ternyata damai sejahtera itu tersedia buat orang-orang yang bagaimana? Yang seperti apa? Yang berani berkata, Tuhan, semua yang kami kerjakan, Engkau yang melakukan. Dengan kata lain, orang yang bisa ngomong seperti ini, saudara, adalah orang yang udah berserah total akan setiap bagian sisi hidupnya kepada Bapa di surga. Ya, semua yang dia buat, apapun. Anda kan kalau mau buat sesuatu mesti mikir dulu, mesti ngerencanain dulu, betul gak? Mesti ngukur dulu, mesti ngitung dulu. Percaya nggak? Damai sejahtera tersedia buat orang yang tidak lagi mengandalkan hitungan, ukuran, dan harapannya sendiri. Mengapa sampai ada orang-orang seperti ini yang disediakan damai sejahtera yang melimpah? Karena orang-orang ini berkata, Tuhan, apapun yang kami buat, kami nggak buat dari diri kami sendiri. Semuanya, rancangan kami, cita-cita kami, keuangan kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mengerjakan. Ajaib. Ya. Percaya nggak? Di sisi hidup yang paling Anda pertahankan, yang paling Anda ngotot, mesti jadi seperti yang engkau mau pokoknya. Percaya nggak? Di sisi itulah kamu paling tidak tenang. Benar nggak? Ayo, contoh yang mikirin jodoh terus. Ya, pokoknya mau jodohnya yang begini, yang begini, yang begini. Percaya nggak?
di sisi jodoh itu, Anda pasti paling khawatir dan paling gak tenang. Yang gagal menyerahkan keuangannya dan penghidupannya dan masa depannya, gak pernah bisa nyerahin masa depannya. Kenapa? Karena mimpinya terlalu banyak. Percaya gak? Di sisi itulah hidupmu paling gak damai sejahtera. Setuju? Di titik apa yang Anda paling serahkan kepada Tuhan, di titik itulah hidupmu paling sejahtera dan paling tenang. Betul gak? Kalau Anda telah berhasil menyerahkan anak-anakmu sepenuhnya menjadi milik Tuhan, saudara ngurus anak pasti tenang. Kenapa sih kita stres urus anak? Ya, berantem terus, ya, saudara maksa terus untuk dia menjadi sesuatu seperti yang kita mau. Karena kita paling gak berserah. Pokoknya itu mesti jadi seperti yang saya mau. Pelayanan pun sama. Saya mau pelayanan seperti yang saya mau. Mesti begini pokoknya. Betul kan? Di titik itulah kita paling gak sejahtera. Lihat. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera itu tersedia sebetulnya. Kenapa? Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, itu bukan dari diri kami lagi Tuhan. Kami ini udah gak mau apa-apa. Kami udah gak mau apapun juga. Kami gak ada gambaran, gak ada apa-apa. Pokoknya yang kau buat apa yang kau mau. Di titik di mana kita bisa berserah, sampai kita bisa berkata, engkaulah yang melakukan bagi kami. Di titik itulah damai sejahtera disediakan. Kenapa sih Anda nggak tenang hari ini? Saya beritahu, kenapa sih Anda khawatir? Karena Anda gagal berserah. Karena Anda gagal menyerahkan. Maumu. Ketakutanmu. Tanpa pernah berani diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, singkat sekali renungan Christian living kita hari ini. Tapi kalau Anda bisa jalankan, powerful. Ya, berserah. Orang yang berani let go. Orang yang berani give up di hadapan Tuhan. Orang itulah yang akan ngalami Tuhan dengan semua quietness, peace, dan ketenangan dalam batinnya. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah semata-mata hasil, result, buah dari kehidupan yang diserahkan total ke dalam tangan Tuhan. Hari ini sisi kehidupanmu yang Anda gak bisa berserah total itu apa? Keuangan, masa depan, kesehatan, ada orang yang takut sakit, ya, tegang, makan apa takut, berat badan berkurang 2 kilo, takut langsung cek darah. Kenapa? Karena dia nggak pernah bisa menyerahkan kesehatannya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini percayalah Bapa di surga tahu apa yang terbaik dalam hidupmu, dia punya rancangan yang terbaik, saudara. Ya, percayakan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan damai sejahtera akan menjadi bagianmu. Disediakan kok, disediakan. Saya akan bacakan sekali lagi. Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Engkau menyediakan ketenangan, kesunyian batin, keteduhan bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang mengerjakan bagi kami. Ya, Anda ingat pertama kali manusia diciptakan di mana, saudara? Taman Eden. Taman. Melambangkan apa? Keteduhan, ketenangan. Betul ya? Peristirahatan. Teduh, gak gerabah gerubuk, gak kepanasan, gak kedinginan. Betul ya? Seperti itulah sebetulnya Tuhan mau menempatkan kita. Anda ingat lagi di taman yang sama Alkitab berkata ketika Allah berjalan di apa? Di hari yang sejuk. Betul? Betul? Tuhan saja senang dengan kesejukan. Ya, Alkitab menyimbolkan Allah Bapa berjalan kapan? Di hari yang sejuk. Bayangkan kalau hati Anda sejuk dan tentram, di situ pasti ada Tuhan bertahta. Dalam nama Yesus saya berdoa semua mengalami ketenangan batin. Ya, damai sejahteranya disediakan bagi kita. Amin.